Shalom, Jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang sekota yang lain. Selamat berjumpa kembali dalam acara Masih Ada Tuhan. Dalam setiap peristiwa yang kita alami, saya percaya pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Dan menyikapi apa yang terjadi hari-hari ini, saya mengajak kita semua untuk belajar hidup dalam kerendahan hati. Kalau kita melihat kejadian yang ada sekarang ini, kita bisa tahu persis dan kita bisa menyadari bahwa kita ini manusia begitu rapuh, tidak berdaya, ya, dan tidak bisa apa-apa sebetulnya, ya. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 14 benar adanya. Firman Tuhan katakan demikian, sedang kamu ini tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Memang dalam hidup ini tidak ada yang bisa kita banggakan, ya. Apapun yang kita miliki, kita punyai, tidak ada yang bisa kita banggakan karena ternyata mengalami hal yang, ya, dalam tanda kutip, melawan virus yang kecil kita tidak berdaya. Semua porak-poranda kehidupan kita. Maka hari ini kita belajar untuk hidup dalam satu kerendahan hati. Dan Yesus adalah teladan yang sempurna untuk kerendahan hati ini. Di dalam Injil Matius, Yesus katakan demikian, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, di dalam suratnya di Filipi, Paulus menulis kepada jemaat Filipi untuk meneladani kehidupan Yesus. Dikatakan demikian, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kalau kita membaca surat Paulus ini, kita bisa mengerti bahwa kerendahan hati itu berbicara tentang ketaatan. Ketika kita dalam ketidakberdayaan, maka kita menyadari bahwa kita ini pun perlu, ya, kita banyak kelemahan dan kekurangan dan kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita butuh kuasa Tuhan, kita perlu belas kasihan, kemurahan Tuhan, kita perlu kuasa Tuhan untuk menolong kita. Artinya kita sadar bahwa ketika kita tidak berdaya dan kita butuh pertolongan Tuhan, maka kita harus mau dipimpin oleh Tuhan. Berserah dan bergantung kepadanya. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita mau membuka hati kita supaya Tuhan menuntun, memimpin langkah kita. Artinya kita mau mendengar, mau ketika kita ditegur, mau ketika kita dikoreksi oleh Tuhan. Jadi sebabnya kerendahan hati selalu membawa pertobatan di dalam kehidupan kita. Kerendahan hati selalu membawa hidup kita menjadi lebih baik lagi. Tetapi seringkali kesombongan itulah yang menghancurkan kehidupan kita. Tetapi kerendahan hati selalu membangun kehidupan kita. Mengizinkan Allah untuk membentuk kehidupan kita. Jadi bahasa sederhananya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kerendahan hati ini artinya bahwa kita hidup di dalam ketaatan. Seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang tertulis dalam firman-Nya. Kita berusaha hidup di dalam ketaatan. Dan inilah yang ditunjukkan Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Yesus taat bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya dia menjadi teladan yang sempurna dalam kehidupan kita. Bukan itu saja. Yesus mendemonstrasikan sesuatu yang luar biasa. Sebelum dia mati di atas kayu salib, maka pada masa-masa terakhirnya, dia kumpulkan murid-muridnya dan dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Sebagai apa? Sebagai lambang kerelaannya untuk melayani dan menjadi hamba bagi orang lain. Itu sebabnya kerendahan hati berbicara, Paulus menuliskan bahwa kerendahan hati adalah berbicara bagaimana orang lain menjadi lebih utama dalam kehidupan kita. Filipi 2 ayat 3 mengatakan demikian. Biarlah masing-masing tidak mencari kepentingannya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Menganggap orang lain lebih utama itu berbicara bagaimana kita menghargai dan menghormati orang lain.
Kalau kita dalam kesesakan semacam ini, seperti ini saat-saat ini, kita sadar bahwa kita membutuhkan orang lain juga. Tentu kita membutuhkan Tuhan, tapi kita memerlukan orang lain untuk menolong kita, untuk bekerja bersama-sama, untuk bersatu, untuk mengatasi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kesesakan yang ada ini. Menganggap orang lain lebih utama, menghargai, menghormati. Artinya kita tidak meremehkan, memandangkan orang lain lagi. Tidak merasa diri kita yang paling benar. Bahkan bisa menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kita tidak membicarakan kekurangan orang lain. Kita tidak menilai orang lain, bahkan kita tidak menghakimi orang lain. Mari belajar dalam kerendahan hati. Tetapi yang kelihatan sekarang bahwa di dalam kehidupan orang-orang percaya seringkali justru menjadi satu kebiasaan. Kalau kita lihat kelemahan orang lain, kita membicarakan, kita mulai menilai, bahkan kemudian kita mulai menghakimi. Biarlah melalui peristiwa ini kita disadarkan bahwa manusia itu begitu lemah. Manusia butuh orang lain. Biarlah kita melihat orang lain lebih utama dari kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menghormati dan menghargai orang lain. Menjadikan orang lain lebih utama itu berbicara bagaimana kita tidak hidup dalam ego kita. Mau menanggalkan ego kita, keakuan kita. Ego itu berlawanan dengan kasih. Hukum yang terutama dalam kekristenan adalah kasih. Ego itu mengambil semuanya untuk diri sendiri. Melakukan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kasih itu memberi. Melakukan segala sesuatu. Bukan kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Ego mengambil, kasih memberi. Kalau kita mau menanggalkan ego kita, maka kita artinya mengembangkan sikap peduli dengan orang lain. Mulai memperhatikan keadaan orang lain. Kita juga berusaha ketika kita mau melepaskan ego. Kita berani untuk mengakui kesalahan. Kalau kita berbuat kesalahan, kita berani mengakui kesalahan. Karena melepaskan ego itu juga berbicara melepaskan hak gengsi kita. Seperti Yesus, kesetaranya sebagai Allah. Bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Mau melepaskan semuanya. Hari ini kita juga belajar kerendahan hati. Kalau hari ini kita masih menyimpan kesalahan orang lain, biarlah kita belajar untuk bisa mengampuni. Kalau kita punya kesalahan, biarlah kita mau belajar untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan kita. Ketika kita mau melepaskan ego, itu juga berbicara seperti yang Yesus tunjukkan. Menjadi hamba bagi orang lain. Mau melayani orang, membasuh kaki murid-murid Yesus. Kerendahan hati berbicara adalah kerelaan untuk melayani dan menjadi hamba bagi orang lain. Artinya kita peduli, kita menyatakan kasih kita kepada orang lain. Sederhana, kita bisa belajar, kita bisa lakukan, kita bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita hidup dalam kerendahan hati, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 11 mengatakan demikian. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Walaupun bangsa kita, walaupun keadaan kita sekarang ini sedang dalam kesesakan, dalam dirundung satu wabah sakit yang luar biasa, yang cepat begitu menular. Bahkan mungkin kita tidak tahu kapan ujung dari semua ini. Tetapi ketika kita mau menyikapi dengan benar dengan setiap peristiwa ini, dengan belajar untuk hidup dalam kerendahan hati, tidak saling menyalahkan, justru kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Kita belajar melepaskan ego kita mulai peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan katakan kepada kita janjinya, kita akan mewarisi negeri ini dan menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ada jaminan Tuhan bahwa pemulihan pasti terjadi di dalam negeri ini. Meskipun kita tidak tahu kapan ini akan berujung, tetapi Tuhan sudah tahu. Setiap kita, Tuhan inginkan belajar sesuatu dari peristiwa yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua.